Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang bagaimana program Kampung Iklim atau Proklim di Dusun Krinjing, Desa Krinjing, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo ini tumbuh dan berjalan hingga saat ini. Desa Krinjing terletak di sebelah barat laut Kabupaten Wonosobo, tepatnya di lereng Gunung Bismo dengan ketinggian antara 1.100 hingga 1.250 meter di atas permukaan laut. Dengan luas wilayah kurang lebih 237,317 hektar. Jumlah penduduk ada 1.690 jiwa dan 517 kepala keluarga. Kemiringan tanah antara 0 sampai dengan 30%. Jarak ke kecamatan 8 km sedangkan ke kabupaten 16 km. Untuk penggunaan lahan antara lain, tegalan 176,61 hektar. Pekarangan dan pemukiman 3,2 hektar. Hutan negara 30 hektar. Perkebunan 25 hektar. Lain-lain 2,5 hektar. Dengan kondisi yang seperti ini, maka akan timbul kerentanan dan dampak dari perubahan iklim. Seperti banjir bandang, tanah longsor, erosi, kebakaran hutan dan bahkan mungkin akan berpengaruh pada hasil pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian masyarakat Dusun Krinjing. Melalui sosialisasi dan musyawarah bersama pemerintah desa, lembaga desa, ibu-ibu PKK, kelompok tani atau KWT, serta elemen-elemen dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, maka terbentuklah Proklim Dusun Krinjing. Adapun upaya-upaya yang kita lakukan yaitu ada aksi adaptasi dan aksi mitigasi. Aksi adaptasi yang pertama yaitu pemanenan air hujan. Air hujan sangat bermanfaat di Dusun Krinjing, antara lain untuk kolam ikan. Tidak sedikit warga Dusun Krinjing yang memanfaatkan air hujan sebagai kolam ikan. Air hujan juga kita manfaatkan untuk pertanian dengan menggunakan bak atau kolam penampungan yang kita buat di pinggiran gubuk di lahan pertanian sehingga sangat mempermudah pada saat kita membutuhkan untuk penyemprotan maupun penyiraman. Aksi adaptasi yang kedua, ada peresapan air hujan, yaitu dengan membuat sumur resapan dan pembuatan kowen atau biopori. Yang ketiga, adalah upaya perlindungan mata air melalui penanaman vegetasi, baik tanaman kayu-kayuan dan pohon bambu. Aksi adaptasi yang keempat adalah pembangunan pengendali banjir, antara lain pembangunan tanggul banjir, pembangunan dam penahan atau sedimentasi, dan pembangunan gali plak. Aksi yang kelima adalah pola tanam adaptif, yaitu pengolahan lahan dengan rorak atau jogangan dan terasering, sehingga dapat meminimalisir terjadinya erosi tanah. Aksi yang keenam yaitu penerapan sistem pertanian terpadu, dengan sistem agroforestry maupun agrosilvopasteur ini akan sangat berpengaruh pada agroekosistem yang lebih produktif, berkelanjutan, dan tahan terhadap perubahan iklim. Yang ketujuh, penganeka-ragaman tanaman pangan. Dengan pola tanam seperti ini, para petani akan tetap bisa meningkatkan produktivitas dengan tidak merusak lahan pertanian, yaitu dengan pola tanam palawija dan tumpang sari. Aksi adaptasi yang terakhir adalah urban farming, yaitu memaksimalkan kondisi yang padat di perkampungan dengan memanfaatkan pekarangan atau halaman rumah dan teras atau atap rumah untuk bercocok tanam. Aksi mitigasi pertama sudah pasti tentang pengelolaan sampah. Di Dusun Krinjing ada beberapa cara dalam menangani masalah sampah, yaitu pewadahan, pengumpulan, pemilahan, dan pemanfaatan.
Aksi mitigasi kedua adalah penggunaan energi baru terbarukan yaitu solar cell atau penerangan jalan dengan menggunakan tenaga surya. Di Dusun Krinjing ada lebih dari 10 unit. Aksi mitigasi ketiga yaitu penggunaan pupuk organik atau pupuk kandang. Hampir setiap rumah di Dusun Krinjing mempunyai kandang ternak, baik kambing maupun domba. Aksi mitigasi keempat yaitu peningkatan tutupan vegetasi dengan tanaman kayu dan bambu. Aksi mitigasi selanjutnya adalah pemasangan alat monitor cuaca sebagai peringatan dini bahaya hujan deras, kecepatan angin, dan temperatur udara. Itulah beberapa aksi yang telah dilakukan oleh Proklim Dusun Krinjing dan mungkin belum semua aksi bisa terekspos di sini. Namun demikian, ini adalah aksi nyata warga masyarakat Dusun Krinjing dalam upaya menjaga dan melestarikan alam ini sehingga kehidupan bisa terus berlangsung. Lantas, manfaat apa yang diperoleh dengan adanya program Kampung Iklim ini? Pertama, ketersediaan air yang kita jaga akan memenuhi kebutuhan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kedua, udara yang bersih dan sejuk tentu saja akan menjadi faktor utama dalam menjaga kesehatan semua makhluk hidup. Ketiga, alam yang kita jaga akan terlindung dari bencana. Keempat, siklus cuaca dan iklim akan tetap terjaga. Kelima, dengan kondisi alam yang stabil maka para petani akan merasa tenang dan semangat dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga kebutuhan sosial ekonomi akan tetap berjalan lancar dan kebutuhan manusia maupun lingkungan akan tercukupi. Demi keberlanjutan aksi-aksi ini harus didukung penuh oleh semua elemen masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa dengan kebijakannya sangatlah berpengaruh untuk mendorong suksesnya program Kampung Iklim ini. Aksi nyata dukungan pemerintah desa yang sudah terrealisasi adalah adanya perdes pengelolaan sampah maupun perdes-perdes lainnya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan. Pemerintah desa tahun lalu juga menganggarkan pengadaan tempat sampah khusus Pampers di setiap RT. Dan mudah-mudahan dukungan ini akan terus berlanjut demi untuk mensukseskan program Kampung Iklim ini. Terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah memperjuangkan dan menginsentifkan program ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.